Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Zairah Noni Alfianisa dan 3 rekan saya Lega Renata Silaen, Putriani, dan juga Siti Meidiana Husnita. Kami di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis isu global, di mana eh, analisis isu global merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai negara dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakatnya, lingkungannya, dan juga tatanan sosial ekonomi secara keseluruhan. Isu global mencakup berbagai bidang seperti perubahan iklim, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan juga konflik antar negara. Karena sifatnya yang saling terhubung, isu global menjadi tantangan bersama bagi seluruh manusia untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan bumi. Kami ada mengangkat 3 isu mengenai isu global ini. Yang pertama yaitu meningkatnya identitas perubahan iklim ekstrim yang berdampak langsung pada krisis pangan global, di mana perubahan iklim kini menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya krisis pangan global, dengan pengaruh yang signifikan terhadap produksi, distribusi, dan stabilitas pangan dunia. Berdasarkan laporan FAO, sekitar 2,33 miliar penduduk dunia pada periode 2022 dan 2002 sampai 2023 mengalami tingkat food insecurity sedang hingga berat, di mana lebih dari 864 juta orang diantaranya berada dalam kondisi kekurangan pangan yang serius. Cuaca ekstrim seperti ini, seperti kekeringan berkepanjangan, banjir besar, dan gelombang panas telah menurunkan hasil panen di sejumlah wilayah, termasuk India, Pakistan, dan juga Afrika Timur. Selain itu, jika tidak ada langkah adaptasi yang memadai, perubahan iklim ini akan diperkirakan meningkat risiko kelaparan dan malnutrisi hingga sekitar 20% pada tahun 2050 mendatang. Nah, di Indonesia, dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan sudah mulai terlihat melalui penurunan hasil tanaman pangan utama dan gangguan pada produksi komoditas pertanian. Sebagai contoh, produksi beras nasional pada 2024 hanya mencapai 30,34 juta ton, turun sekitar 760.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya akibat kondisi cuaca ekstrim. Menurut Bappenas, perubahan iklim juga berpotensi menurunkan produksi padi sebesar 1,13 hingga 1,89 juta ton dan menyebabkan sekitar 2,256 hektar lahan sawah terancam kekeringan. Selain berkurangnya produktivitas lahan, perubahan pola iklim turut menyebabkan penurunan kesesuaian lahan, peningkatan serangan hama, dan juga penyakit tanaman, serta ketidakpastian musim tanam yang mengganggu aktivitas para petani. Nah, isu yang kami angkat yang kedua itu ada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini masih menjadi isu yang sangat strategis, yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data BPS per Maret 2025, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 23,85 juta orang atau 8,47% dari total populasi. Angka tersebut menggambarkan bahwa jutaan masyarakat Indonesia masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan juga pendidikan. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrim masih berada di angka 0,85%. Kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan produk domestik bruto atau PDB per kapita Indonesia yang mencapai sekitar 78,62 juta per tahun pada tahun 2024 belum sepenuhnya berdampak merata terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional lebih banyak dirasakan oleh kelompok menengah ke bawah, kelompok menengah ke atas, dan wilayah perkotaan. Sementara masyarakat di daerah tertinggal, terutama di kawasan timur Indonesia seperti Papua Pegunungan, dengan kemiskinan itu mencapai 30,03%.
masih menghadapi kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan ini perlu difokuskan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, isu yang ketiga yang kami angkat yaitu ketidakefisienan dan pembengkakan biaya dalam proyek infrastruktur strategis pada keuangan negara dan BUMN. Dalam beberapa proyek infrastruktur strategis di Indonesia, terdapat cost overrun yang cukup signifikan yang menimbulkan beban tambahan bagi keuangan negara dan BUMN, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya sekitar 1,2 miliar US dollar atau lebih dari 17 sampai 28 triliun rupiah dibanding estimasi awalnya. Pemerintah harus menyediakan penyertaan modal negara untuk menutupi kekurangan biaya proyek KCJB ini akibat dari pembebasan lahan yang mahal, kondisi geologi kritis, dan juga perubahan spesifikasi teknis. Ketidakefisienan ini tidak hanya muncul dalam pembengkakan biaya, tetapi juga dalam struktur pembiayaan dan pengelolaan utang yang menahun. Pemerintah terus memberi jaminan, pinjaman, dan dukungan kepada proyek-proyek yang mengalami overrun, yang secara langsung menggerakkan utang negara dan exposure keuangan BUMN. Dalam proyek KCJB ini, cost overrun itu ditanggung sebagian oleh konsorsium BUMN dan juga melalui pinjaman luar negeri, serta dijamin oleh pemerintah lewat regulasi khusus. Nah, selain itu, biaya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional ini sangat besar, sementara kapasitas APBN itu tidak mampu menanggung seluruh biayanya. Materi yang dampak yang terjadi jika isu tidak dicegah atau diantisipasi. Yang pertama, penurunan produktivitas pertanian. Jika iklim terus berubah tanpa ada adaptasi, maka pola hujan yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal tanam dan gagal panen. Yang kedua, suhu ekstrim bisa menghambat pertumbuhan tanaman seperti padi, jagung, dan sayuran. Yang ketiga, musim tanam menyebabkan petani bingung menentukan waktu tanam. Akibatnya, produksi pangan nasional menurun, harga naik, dan krisis pangan lokal maupun nasional. Yang kedua, kekeringan dan banjir lebih parah. Tanpa pengelolaan air yang baik, maka satu, kekeringan panjang membuat sawah dan ladang mengering, terutama di wilayah tak ada hujan. Yang kedua, hujan ekstrim bisa menyebabkan banjir dan infrastruktur irigasi. Yang ketiga, kerugian ekonomi bagi petani. Karena gagal panen atau hasil rendah, maka yang pertama, pendapatan petani menurun drastis. Yang kedua,
nilai tukar petani jatuh dan petani semakin miskin. Yang ketiga, petani tidak mampu membeli pupuk, benih, atau alat pertanian modern. Yang keempat, krisis ketahanan pangan. Ketika hasil pertanian turun dan impor menjadi andalan, maka yang pertama, Indonesia jadi bergantung pada impor beras, jagung, kedelai, dan lain-lain. Yang kedua, krisis global atau konflik bisa akibatnya potensi krisis pangan nasional yang bisa memicu kerusuhan sosial dan politik. Yang kelima, munculnya hama dan penyakit baru. Jika iklim tidak stabil, maka bisa memicu pertumbuhan hama baru atau memperpanjang masa aktifnya. Selanjutnya, meningkatkan risiko penyakit tanaman dan ternak. Akibatnya, meningkatnya kebutuhan pestisida, biaya produksi menjadi naik, pencemaran lingkungan, dan penurunan kualitas tanah dan hasil. Yang keenam, menurunnya kesejahteraan desa. Karena mayoritas masyarakat desa bergantung pada sektor pertanian, maka jika pertanian lesu, roda ekonomi desa ikut melemah. Dan karena orang desa pindah ke kota. Yang ketujuh, lingkaran masalah yang terus berulang. Tanpa solusi dan adaptasi, maka akan terjadi krisis iklim, gagal panen, kerugian, tidak mampu beradaptasi, makin rentan terhadap krisis, dan seterusnya. Rekomendasi upaya pencegahan atau antisipasi atau penyelesaian terhadap isu. 1. Tatanan kebijakan nasional, daerah, dan lintas sektor. Integrasi adaptasi iklim ke dalam kebijakan pertanian nasional. Langkahnya itu pemerintahan pusat, Kementan, KLHK, Kemenko Ekonomi menetapkan kebijakan pertanian yang memperhitungkan dampak perubahan iklim. Tujuannya yaitu agar adaptasi iklim menjadi arus utama dalam perencanaan pertanian dan pembangunan pedesaan. Peran ASN yaitu ASN di instansi teknis, Kementerian atau Dinas Pertanian atau Perencanaan berperan menyusun regulasi, anggaran, dan mengawal program adaptasi berbasis data iklim. Yang kedua itu kolaborasi lintas kementerian dan pemerintahan daerah. Langkahnya yaitu sinkronisasi program antara Kementerian Pertanian, PUPR, irigasi atau drainase, KLHK, pengelolaan lingkungan, dan BMKG informasi iklim. Tujuannya yaitu efisiensi dan sinergi dalam pelaksanaan adaptasi iklim. Peran ASN-nya yaitu ASN di bidang perencanaan lingkungan dan infrastruktur, memfasilitasi koordinasi antar instansi melalui forum lintas sektor dan penyusunan RPJMD atau RESTRA. Yang ketiga yaitu insentif dan subsidi adaptif. Langkahnya itu memberikan subsidi untuk benih tahan iklim, alat irigasi hemat air, dan teknologi pertanian ramah lingkungan. Tujuannya itu mendorong petani untuk mengadopsi sistem pertanian berkelanjutan. Peran ASN yaitu ASN sebagai pelaksana teknis program pertanian di lapangan memverifikasi calon penerima, mendampingi distribusi, dan mengevaluasi efektivitasnya. Rekomendasi upaya pencegahan atau antisipasi atau penyelesaian terhadap isu. Teknis implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pendidikan dan penyuluhan pertanian. Langkahnya itu melakukan penyuluhan langsung tentang waktu tanam berdasarkan cuaca, pemilihan varietas tahan kekeringan atau banjir, dan pengelolaan lahan adaptif. Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran dan keterampilan petani terhadap dampak iklim. Peran ASN yaitu penyuluhan pertanian atau ASN menjadi ujung tombak dalam mengedukasi petani, menyampaikan informasi cuaca dari BMKG, dan mendampingi uji coba teknologi adaptif. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi, informasi, dan memperkira cuaca. Langkahnya itu memanfaatkan aplikasi atau sistem SMS dari BMKG untuk mengetahui perakiraan cuaca mingguan atau bulanan. Tujuannya itu menghindari salah satu tanam dan gagal panen akibat cuaca ekstrim. Peran ASN yaitu ASN di BMKG, Dinas Pertanian, dan BPBD bisa menyediakan akses informasi cuaca yang mudah dipahami oleh petani. Infografis, WA Group, radio desa. Yang ketiga yaitu konservasi air dan tanah. Langkahnya itu membangun embung kecil, sumur resapan, dan penggunaan mulsa atau terasering untuk menjaga kelembapan tanah. Tujuannya itu
mengurangi kerusakan lahan saat kemarau dan banjir. Peran PNS yaitu ASN, teknis, Dinas PU, Pertanian, dan LH merancang dan mengawasi pembangunan infrastruktur konservasi serta mendorong kegiatan gotong royong masyarakat. Rekomendasi upaya pencegahan atau antisipasi atau penyelesaian terhadap isu, yaitu pemberdayaan dan partisipasi komunitas lokal. Langkahnya yaitu melibatkan kelompok tani Karang Taruna dan tokoh masyarakat dalam program adaptasi iklim. Tujuannya itu memastikan program tidak top down, tetapi selalu kondisi lokal. Peran ASN-nya yaitu sebagai fasilitator dan motivator di desa atau kelurahan. ASN berperan menggerakkan partisipasi masyarakat dan menjembatani aspirasi mereka ke dalam program pemerintah. Sekian presentasi kelompok kami mengenai isu global. Terima kasih.